warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah salat fardu maghrib Masjid Baitur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita malam ini tafsir Al-Jalalain sampai di surat Al-Baqarah ayat 235. Sebelumnya kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para auliya wa syuhada wa salihin, wa jami' masyayikhina fid din, khususan Abu Yasin Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasani, Abu Yasin Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani, wa ilal al-imamain al-jalilain al-imam Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti. Amadana bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور رحيم. ولا جناح عليكم فيما عرضتم lawahtum bihi min khidbatin nisa al-mutawaffa anha azwajuhunna fil iddah kaqaulil insanu masalan innaki la jamilah wa man yajidu mislak wa rabba raghibin fik. Tidak dosa bagi kalian dalam apa yang kalian sampaikan min khidbatin nisa, yaitu bahasa menuju kepada lamaran bagi perempuan yang masih di dalam iddah. Kemarin kan kita walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asra. Orang-orang atau wanita-wanita, orang-orang para suami yang meninggal dunia dari kalian kemudian meninggalkan istri-istri, maka mereka wajib menunggu selama 4 bulan 10 hari iddah meninggal bagi seorang istri.
yang ditinggal oleh suaminya. 4 bulan 10 hari. Nah, ini dikatakan di sini kalau di dalam 4 bulan 10 hari itu otomatis kan suami dah tak ada, dia masih dalam iddah. Melamar di dalam iddah, akad nikah di dalam iddah tak boleh. Haram. Tapi kalau bahasanya hanya bahasa takrid, apa kita macam apa ya, kiasan, sindiran, itu boleh. Tapi kalau orang masih dalam iddah, dek, aku lamar engkau lah, tak boleh. Suami baru meninggal 10 hari, langsung dia datang, aku lamar engkau ya, enggak, tak boleh. Tapi kalau bahasanya bahasa semacam sindiran, cuma mengarah kepada lamaran. Contoh umpamanya, dek, banyak betul yang suka sama engkau. Maksudnya gitu. Maksudnya saya ini suka juga gitu maksudnya. Nanti aba-aba habis iddah mau dilamar. Atau lawa betul engkau nih, dek. Bahasa ini bahasa sindiran. Maksudnya nih, ini berarti ada ketertarikan. Bahasa seperti ini ketika dilontarkan waktu iddah itu boleh. Yang tidak boleh langsung dilamar. Dek, engkau mau tak jadi istri aku? Itu tak boleh. Itu yang boleh hanya sindiran-sindiran saja. Lawa betul susah kayaknya nak nyari macam kau ni, dek. Gitu. Contoh-contoh. Dia tidak ada, cuma secara ini dibaca, bang ini ada maunya nih nanti, gitu maksudnya. Itu boleh. Itu. Ini tidak, begitu suami meninggal 10 hari tembaklah sentar. Kamu tak jadi bini aku, dek. Waduh, tak boleh gitu. Sindiran-sindiran saja diperbaiki, tidak dosa. Dosa kalau dilamar atau akad nikah, tidak sah kalau akad nikah kan. Kemudian au aknantum admartum fi anfusikum min qasdi nikahihinna, ataupun engkau sembunyikan di dalam dirimu untuk menikahi mereka. Maksudnya tadi istri-istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dia ada niat di dalam hati. Jadi tadi bahasa sindiran saja boleh, ataupun di dalam hati, nanti habis iddah aku nak lamar langsung, sebelum orang lain masuk, boleh. Di dalam hati disimpan. Di sini disebutkan alimallah. Jadi alimallahu annakum satadkurunahunna. Allah tahu, di dalam hati Allah tentu tahu engkau akan menyebutkannya, menyebutkannya, mengatakannya kepada si wanita-wanita tadi yang ditinggal mati oleh suaminya. Allah tahu. Walakin la tu'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa. Walakin la tu'iduhunna sirran. Alimallahu annakum satadkurunahunna bil khitbah wala tasbiruna anhunna fa abaha lakum at-ta'rid walakin la tu'iduhunna sirra nikahan illa lakin an taqulu qawlan ma'rufa ay ma urifa syar'an an minat ta'rid falakum dzalik. Tetapi engkau jangan janji-janji dengan mereka diam-diam untuk menikahinya. Jadi di dalam hati boleh, nanti kalau dah habis iddahnya dihitung dia 4 bulan 10 hari, dihitung dia pas-pas tuh. Memang hitung dia pas, besok habis nih 10 nih, langsung masuk dia. Di dalam hati dah diniatkan dia. Itu boleh. Atau tapi yang tidak boleh bagaimana? Dia menjanjikan iddah masih 20 hari. Dek, nanti kalau orang-orang tak ada tahu nih, ini kita berdua aja. Nanti kalau iddah dah habis, abang nak lamar kau langsung. Tak boleh janjian.
Kalau iddah ada dijanjikan, dia janjian. Pokoknya begitu habis langsung abang nak lamar kau. Wala tu'adihunna sirran. Jangan kau janji-janji diam-diam dengan dia. Illa an taqulu qawlan ma'rufa ay ma urifa sar'an min at-ta'rid falakum dzalik. Kecuali engkau mengatakan sesuatu yang bagus, yaitu bahasa sindiran. Bahasa sindiran saja boleh, tak apa-apa, tetapi itu sudah dah pahamlah ketika menyampaikan seperti itu. Tapi dia tidak langsung, nanti kalau dah habis dia abang nak lamar kau langsung. Dia pakai bahasa sindiran. Istilahnya bahasa yang tidak spontan langsung, ya semacam itu tadilah di atas tuh. Tidak spontan langsung nembak atau ingin melamar. Wala tazimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah. Janganlah engkau ay ala aqdihi hatta yablughal kitabu al-maktub innal iddah. Janganlah engkau melakukan akad nikah. Maksud engkau melakukan akad nikah sampai habis waktu iddah. Jangan sampai. Kalau belum habis iddah kok nikahnya tidak sah, jadinya zina. Umpamanya, apalagi orang masih punya suami nikah, otomatis zina, nikahnya tidak sah. Yang dia sudah cerai, iddahnya belum habis, kok udah nikah lagi, itu hukumnya nikahnya tidak sah dan hukumnya jadi zina. Cerai baru sebulan, tahu-tahu dia bilang aku iddah dah habis, ini langsung nikah. Padahal iddahnya belum habis, masih sekitar 2 bulan kurang lagi. Nah, kalau gini gimana? Nikahnya tidak sah. Kalau tetap dilanjut maka hukumnya zina. Dan nikahnya makanya tak sembarang. Kadang-kadang kalau di perantauan sana tuh ada bekerja di kampung punya suami, di sana nikah lagi. Itu masalahnya. Ngakunya janda lah, padahal suami dia dekat kampung. Haram. Itu bukan iddah lagi, bini orang. Yang iddahnya belum habis saja tidak boleh dan tidak sah, apalagi masih status menjadi istri orang. Jadi berzina seterus-terusnya. Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum minal azmi wal ghairi. Janganlah engkau berazam melakukan akad nikah sampai iddah itu habis. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada pada dirimu. Fahdharu ayu akibakum idza azamtum. Hati-hatilah, ya, jangan sampai kau langgar, jangan sampai ini larangan, jangan sampai kau langgar, maka Allah akan menyiksa kamu. Wa'lamu annallaha ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Ghafurun Halim. Maha Pengampun lagi Maha Halim, yakni santun, bi ta'khiril uqubah an mustahiqiha, yaitu dengan mengakhirkan siksa dari orang yang berhak untuk mendapatkan siksa. La junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah wa matti'uhunna 'alal musi qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. La junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidah. Tidak dosa bagi kalian ketika kalian menceraikan istri-istri yang belum digauli, ya, belum digauli.
Belum digauli, belum diapa-apain, dicerai. Dosa? Tidak dosa. Sah-sah saja, boleh. Maksudnya bukan bagus, maksudnya tidak dosa. Cerai itu tidak dosa. Cerai itu tidak dosa. Kalau memang itu hal yang memang sudah sangat menuntut, ya tidak apa-apa, silakan saja. Yang dosa itu kan kalau memang niatnya untuk menyengsarakan, menyiksa orang. Cerai itu mubah, hukumnya boleh, ya. Tergantung kemaslahatannya seperti apa. Tergantung kemaslahatan. Kadang-kadang ada suatu halnya memang kalau dipertahankan memang aduh tak bisa. Nah, ya itu namanya kemaslahatan. Mana yang lebih maslahat lah? Mana yang lebih maslahat? Jadi tidak semua cerai itu jelek, tidak semua. Sementara kadang-kadang ini yang menjadi permasalahan, kadang-kadang seolah-olah semua cerai itu jelek, kadang-kadang dipertahankan tapi sebetulnya tidak pantas, tidak untuk dipertahankan, itu akhirnya hancur tambah enggak karu-karuan keluarganya. Nah, jadi cerai itu ada yang jelek, ada yang tak jelek. Nah, makanya hukumnya pun macam-macam. Ada yang wajib, bahkan ada yang sunnah, ada yang mubah saja. Wajib kenapa? Kalau memang itu terjadi kezaliman di situ. Nah, itu jadinya wajib jatuhnya, menyengsarakan, kezaliman, berbahaya, membahayakan diri. Nah, ini kalau tidak, ini bahaya nih. Nah, terancam ini nyawanya ini. Sudah. Untuk diselamatkan. Mubah ya mubah. Maunya ya sejuk-sejuk aja tapi kok bercerai. Nah, itu mubah. Tapi jarang lah yang macam tu. Yang ada berkelahi lah. Nah, itu masalah ya. La junaha alaikum idza talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna. Tidak dosa bagi kalian ketika kalian menceraikan istri-istri yang belum kalian sentuh. Nah, bahasa ini dia lah. Belum kalian gauli. Au tafridu lahunna faridah, ataupun yang belum kalian beri mahar. Fit talaqi zaman adamil masis wal fardi bismin wala mahrin fatallaquhunna wa matiuhunna aw atuhunna ma yatamatta'na bihi alal musi'i alal ghani minkum qadaruh walal muqtiri ad-dayyiq ar-rizq qadaruh. Yufidu annahu la nadhara ila qadri zaujah mata'an tamti'an bil ma'ruf syar'an alal muhsinin alal muti'in. Jadi tidak ada dosa bagi kalian menceraikan istri-istri kalian yang belum kalian sentuh, belum kalian gauli, ataupun belum kalian beri mahar. Ya. Wa mati'uhunna, maka kasihlah mereka sesuatu yang bikin mereka senang. Kasih hadiah. Kasih hadiah. Jadi bagi orang yang kaya ya sesuailah, kena ngasih banyak boleh. Yang miskin ya sesuai kemampuannya, gitu. Sesuai dengan kemampuannya. Mata'an bil ma'ruf, yaitu dengan ngasihnya tuh ya dengan bagus. Nah, bukan berarti dengan tak bagus. Nah, inilah hadiah lah untuk kau. Umpamanya kita ni tak bisa lanjut nih, Dek. Nah, baik-baik dilepaskan, kasih hadiah. Haqqan 'alal muhsinin, menjadi hak bagi orang-orang yang berbuat baik, al-muti'in. Jadi kalau sudah dicerai kok belum digauli, itu tidak ada idahnya. Kemarin kita sudah bahas. Ya, tidak ada idahnya. Mahar itu kalau sudah digauli full maharnya. Makanya ketika kau belum digauli apa? Kasih hadiah. Kasih hadiah.
Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna faqad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum yajibu lahunna wa yarji'u lakum nisf. Dan jika kalian menceraikan mereka sebelum kalian sentuh mereka, sebelum kalian gauli mereka, waqad faradtum lahunna faridah, dan kalian sudah memberikan maharnya. Ketika akad nikah, aku terima nikah dan kawinnya fulana bin fulan dengan mas kawinnya 10 juta rupiah tunai. Duitnya dah taruh situ dah 10 juta. Mana maharnya? Nih duit. Sekepok gini 10 juta. Jadi aku terima nikah dan kawinnya fulana bin fulan dengan mas kawinnya 10 juta rupiah tunai. Sah. Dah sah, dah jadi istrinya. Dah, tamu dah balik semua, dah makan, dah kenyang, balik malam. Tiba-tiba ada suatu sebab, apa sebab, ternyata malam itu terjadi perceraian sebelum ada digauli, sebelum dijima. Macam mana tuh kalau dah begitu? Fanisfu ma faradtum, maka yajibu lahunna wa yarji'u lakum an-nisf. Wajib bagi si istri tadi mengembalikan separuh maharnya. Jadi kalau tadi pagi jam 9 waktu Pak Kawa datang, dia ngasih duit 10 juta sebagai maharnya. Ketika terjadi perceraian, belum ada hubungan badan, ya, maka si istri wajib mengembalikan separuh. Berapa berarti? 5 juta. Pagi jam 9, jam 10 malam cerai, balikkan 5 juta. Itu wajib. Kalau tak ngaji dibalikkan tak kira-kira? Habis gitu aja lah, hilang duit laki. Dah dikasihkan kok? Enggak gitu. Secara fikih itu si istri wajib mengembalikan. Kalau terjadi perceraian belum digauli, si istri wajib mengembalikan separuh mahar. Tak kembalikan berarti makan duit orang. Ya. Ya harga cincin tu berapa? Beli berapa cincin tu? Oh, ini cincinnya harganya 7 juta. Bolehlah, ganti duit lah 3,5 juta. Pokoknya separuh, balikkan. Itu. Intinya begitulah. Pokoknya si tak mau cincin yang ambil, aku minta duit aja separuh. Tapi ya enak ya, kalau separuh istri yang kembalikan duit separuh. Kayak gitu. Ini tak tahu. Kalau tak gitu senang aja, nikah cerai, banyak duit lah perempuan. Ya, habis qabil tu, tak nak, berambus dia kan, pergi dia, bawa duit suami lah, tak ada balik lagi, besok nikah lagi sama orang lain, tak pakai iddah. Oh ini ngajari tak betul pula jadinya. Ya. Tapi itu wajib mengembalikan separuh. Jadi laki-laki itu mikir-mikir juga ada. Ini kalau aku ceraikan separuh duit aku hilang nih. Kan gitu. Separuh memang. Entah apa pasal, entah bergaduh, entah apa malam. Kalau aku lepaskan ini 5 juta hilang mulai jam 9 sampai 10 malam. Itu hukum namanya. Tapi ya ditahan. Kalau ditahan ya sampai terjadi hubungan badan, cerai, ya tak ada balik lagi lah, habis, tak ada balik lagi. Itu kalau memang masih belum terjadi hubungan suami istri. Wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fa nisfu ma faradtum illa ayyafuna aw yawalladhi biyadihi uqdatun nikah. Kecuali
Istri tadi memaafkan, fayat rukathu, wa in talaqtum ya'funa zaujat fayat ruknahu, atau kecuali si istrinya tuh tadi dia memaafkan, maksudnya adalah ini mahar abang, ambil balik lah, aku pun tak nak, kata dia. Duit 10 juta, ambil duit ni, aku tak nak bawa balik sana. Aku tak nak, tak payahlah aku nak makan duit engkau. Ambil lah 10 juta balik, bulat, tidak berkurang 1 lembar pun. Karena si istri pun dia tidak merasa dirugikan, ya, karena dia sebelum terjadi peristiwa ini, hubungan suami istri, dia tidak dirugikan. Tapi secara kalau dia memang dia nak ambil, ya dia dapat separuh saja, tidak bisa diambil semua. Kalau dia baik, adalah bang, memang kita makanya belum bisa lah kayak ini, adalah abang ambil aja lah, ni cincinnya ambil balik, harga cincin 20 juta, ambil balik lah, aku tak nak. Tapi kalau dia nak separuh, 10 juta balikkan. Tuh. Aw ya'ful ladzi bi yadihi 'uqdatun nikah wa iza az-zawju fayatruka lahal qul. Ataupun kebalikannya. Mestinya kan separuh dikembalikan kepada si suami. Kata suami, udahlah ambillah mahar tu. Ambil semuanya lah, aku tak nak. Dah tanya dikasihkan tadi 10 jutanya. Mestinya suami berhak separuh kan? Tadi kata suami, udahlah ambil semualah, aku tak nak. Aku pamit, aku pergi sekarang. Assalamualaikum, selamat tinggal. Itu juga boleh. Ngalah, yang mana yang ngalah terserah. Kalau yang istri yang ngalah, mahar dikembalikan semua kepada suami. Kalau suami yang ngalah, yang 10 jutanya itu tadi tetap diberikan kepada si istri, dia tidak minta balik. Kalau tak ada yang ngalah, ia bagi 2. Si suami hak separuh, si istri berhak separuh. Kan adil. Luar biasa. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu al-waliyyu idza kanat mahjurah fala kharaja fi dzalik. Wa antafu aqrabu lit-taqwa wa la tansawul fadla bainakum ay yatafaddala ba'dukum ala ba'd innallaha bima ta'maluna basir fayujazikum bih. Wa antafu aqrabu lit-taqwa, sedangkan engkau memaafkan itu lebih bagus. Maksudnya apa? Engkau yang mengikhlaskan itu lebih bagus. Itu lebih bagus, itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi suaminya bilang, udahlah mahar kau ambillah, aku pun dah aku berikan. Tak adalah aku ngambil separuh lagi pun tak ada, ambillah. Itu lebih bagus. Lebih dianjurkan si suami itu mengalah, sudahlah ambillah maharnya, aku tak nak lagi. Iyalah kalau maharnya cuma 1.500.000 dilepaskan. Mahar dia 100 juta mak, separuhnya 50 juta nih. Waduh, ngutang kapan habis bayarnya ini? Ngutang lagi, kan? Itu perlu tahu juga. Kadang-kadang ini orang-orang tak tahu kan gitu, tak tahu. Ada orang zaman sekarang kita ini kan ada yang dia nikah sampai cerai itu tidak pernah digauli, kan ada. Ini secara hukum ini seperti itu tadi persis, si istri wajib mengembalikan separuh mahar. Wajib. Itu kalau tahu, kalau tak tahu telan aja, habiskanlah duit.
Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita masuk di bab lain, yaitu tentang salat. Hafidhu 'alas salawati al-khamsi bi adaiha fi awqatiha. Jagalah salat-salat yang 5, yaitu dengan melaksanakannya pada waktunya. Wa salatil wusta ya al-asru awis subuhu awis zuhru aw ghairuha aqwal wa afraduha bi dzikri li fadliha. Wa salatil wusta, dan salat wusta. Salat wusta ini apa? Salat wusta ini ulama berbeda pendapat. Ada ulama mengatakan salatul wusta itu salat asar. Begitu susahnya menjaga sholat asar, lagi kerja nanggung, ya, akhirnya baliknya sampai maghrib, atau enak betul tidur habis zuhur tuh, menjelang asar baru tidur, berat asar. Sholatul wusta pertama ulama mengatakan sholat asar, jaga betul-betul, susahnya menjaganya itu. Sebagian mengatakan habis subuh, ada sebagian ulama mengatakan sholatul wusta itu sholat subuh. Oh, jadi ada pesan khusus untuk menjaga sholat subuh, karena sholat subuh termasuk sholat yang paling berat. Banyak orang zuhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, isya sholat, subuh tidak. Maka ada pesan, hafidhu 'ala sholawati, jagalah sholat-sholat untuk sholat yang 5. Kemudian ada pesan khusus wa sholatil wusta, dan sholat wusta. Kalau yang asar tadi berarti mengatakan asar inilah sholat wusta. Kalau yang mengatakan yang harus dijaga betul-betul, sering orang ini melalaikan. Tengok jamaah subuh dengan jamaah asar, mana yang banyak? Nah, tengok orang rata-rata mikirnya kan subuh. Sekarang tengok jamaah sholat fardu subuh dengan jamaah sholat fardu asar, mana banyak? Kadang-kadang banyak subuhnya kan, asarnya lebih sedikit. Sibuk kerja, semuanya kerja. Dan banyak di masjid-masjid mesti asar tuh lebih sedikit daripada subuh. Karena orang di waktu itu sedang sibuk-sibuknya dengan dunia. Kalau subuh sedang sibuk-sibuknya dengan bantal, kan? Sama dunia juga, bantal itu dunia juga sama. Tapi memang cobalah kita ke masjid mana-mana sholat subuh dengan asar, bedakan. Ya. Itu jadi lebih sering, asar itu kadang lebih sedikit. Kadang-kadang yang masjid yang parah-parah betul itu asar 3 orang. Nah, kalau subuh dia masih ada 10 orang, 15 orang. Belum pergi kerja. Kalau asar itu memang lagi pahit betul kerjanya. Jadi memang udahlah, tak lagi datang ke masjid asar. Terus sebagian mengatakan az-zuhur, ada yang mengatakan sholat zuhur, karena wusta kalau sholat zuhur ini karena memang dia betul-betul di tengah hari. Wusta itu artinya di tengah. Nah, itu pendapatnya. Au ghairuha, atau pendapat ataupun sholat yang lain, ada berbagai pendapat. Wa afradaha bi dzikri li fadliha. Dan sholat wusta itu disebut sendiri karena keutamaannya. Jadi di antara 5 sholat itu yang paling utama adalah sholatul wusta. Itu sholat yang paling utama di antara 5 waktu. Sekarang tinggal permasalahannya, sholatul wusta ini sholat yang mana? Ulama jadi beda pendapat. Oke lah, sekarang ulama beda pendapat, kita ambil semuanya pendapatnya. Kita ambil yang subuh, kita juga ambil yang asar. Nah, ini bahkan ada yang zuhur, tapi yang paling masyhur ini perbedaan pendapat antara zuhur dengan asar. Nah, zuhur dengan asar, karena memang 2 sholat inilah yang paling berat. Cobalah orang kalau udah tidur siang tuh, jam 2, jam 3 dan asar ketiduran, azan nak bangun, beratnya kalah subuh. Sama lah, atau mungkin sama. Itu kalau pas tidur. Kalau pas kerja ya jauh lebih berat. Jadi kalau menurut pendapat yang mengatakan subuh, berarti sholat subuh itu sholat yang paling utama di antara 5 sholat subuh.
Kalau ulama yang mengatakan salatul wusta ini salat asar, berarti salat asar itu adalah salat yang paling utama di antara 5 waktu. Ini dua perbedaan yang paling kuat. Cuma yang umum kita memang salat subuh, ya kan? Ini pendapat yang umum yang masyhur dipakai. Salat yang paling utama itu salat subuh. Tapi sebetulnya itu ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan asar. Kita sendirilah bisa merasakan tuh. Atau mungkin orang keadaannya masing-masing. Ada yang merasakan subuh lebih berat, ada yang merasa asar lebih berat. Masing-masing lah. Nah, itu. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah karena Allah Subhanahu wa taala di dalam salat, qanitin yaitu muti'in, ya. Yaitu dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kullu qunutin fil Qur'an fa huwa ta'ah. Rawu Ahmad wa qila sakitin. Sebagai ulama mengatakan qanitin, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita sambung besok lagi. Hafizu ala sholawati was sholatil wusta. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.